Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sama-sama kita tasbih yang kedua. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, sama-sama. Dengarin, subhanallah wa bihamdi. Ayat subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi ridha nafsi zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itu dzikir atau wirid yang ketika dibaca 3 kali mampu mengalahkan wirid atau dzikir yang dibaca dari subuh hingga matahari terbit. Suatu ketika Rasulullah melihat salah satu istri beliau dzikir dari subuh sampai matahari terbit, nggak berhenti dzikirnya, wiridnya. Lalu ditanya Rasulullah, "Wahai istriku, apa yang kau baca? Apa yang kau wiridkan?" Dia membaca ini. Apa kata Rasulullah? "Wahai istriku, kalau engkau membaca tasbih ini, walaupun engkau baca sekali, apalagi 3 kali, maka tasbih ini mampu mengalahkan wiridmu, dzikirmu dari mulai subuh hingga terbit matahari." Amalinya, kalau kita lagi tergesa-gesa belum sempat wiridan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau tasbih 3 kali, 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, belum sempat, maka baca itu 3 kali, itu sudah mewakili wirid-wirid yang kita baca sepanjang waktu itu. Hafal semuanya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ringan diucapkan tapi amat sangat berat sekali nanti ditimbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. La hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi dzurriyyatil karam bi ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada sholihin wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil mukarramin hadrati aimatil mujahidin sayyidina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali
wa ya hadratul karim disah mujawiyah alladziina balaghu fi Indonesia la siyama ila awliya alladziina balaghu fi hadhihi al-qaryah ghafara lahum wa ila darajatihim wa sarayubahum sanruhi abdikal faqir muallif fi hadzal kitab Syekh Umar bin Ahmad Al-Barja nafa'allahu bi ulumihi ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salah satu etika ketika kita mengaji atau mengkaji kitab, maka kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitabnya supaya apa? Ilmunya akan mengalir dan manfaat untuk kita. Suatu saat begitu, ketika kita saat menjadi seorang guru, menjadi seorang ulama, lalu punya karya-karya seperti Syekh Umar Barja ini, maka nama kita pun akan dimandangkan oleh santri-santri kita. Wafat sudah belasan tahun, ribuan tahun, selama karya-karyanya masih dinikmati, dipelajari oleh para santri, maka mengalir pahala. Inilah ilmu yuntafa'u bih. Tidak ketemu langsung dengan para santri, tidak ketemu langsung dengan para jamaah, tapi kitab ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa. Ya, anak-anakku nanti yang punya kemampuan yang menulis, tuliskan sesuatu yang baik. Jadi itu menjadi amal ladang kita, jariah kita. Tapi sebaliknya ada namanya dosa jariah. Apa? Waktu hidupnya dia pakai aplikasi TikTok dengan membuka apa? Kerudungnya, kemudian ditunjukkan kemolekannya, share kemana-mana, Facebook, Instagram, ke mana lagi, YouTube. Dia meninggal, lalu TikTok itu masih dinikmati oleh Musa, Jabal, Febri tidak Febri, tayangan itu. Lalu terkesima, tergoda dengan kepolekan cantik si pemilik TikTok itu, maka jariah bukan kebaikan, tapi jariah dosa-dosa akan terus menimpa kepada. Hati-hati kalau mengupload apapun itu yang berbau pornografi. Nih, hati-hati. Kalau laki-laki biar bisa nggak? Bisa juga. Dia menunjukkan kekuatannya, kejantanannya, diupload sehingga ada misalnya siapa namanya Alif ini, lihat. Kemudian si Ica melihat, walaupun Alif sudah Ola, apa Ica namanya? Ola. Kok hafal semua namanya yang lain? Hampir aja lupa. Melihat, kemudian wah, terbayang-bayang, terngiang-ngiang bagaimana melihat wajah dan postur tubuh yang gagah perkasa miliki Alif itu. Wah, kayak Andi Rai. Nah, menggugah hasrat nafsunya, maka Alif terus dapat kiriman dosa terus. Apalagi yang melakukan satu pekerjaan yang mohon maaf sampai mengumbar auratnya terang-terangan. Nah, ini ketika meninggal maka belum dihapus itu, dengan bangganya dia ya, dengan memamerkan, mentontonkan tubuhnya, maka apa? Dosa jariah akan mengalir. Itu hati-hati. Maka ini sebagai pengajian yang insya Allah menjadi amal jariah. Suatu saat misalnya Abi wafat, kajian ini, kitab ini, kemudian Abi nggak bisa menulis, Abi nggak bisa mengarang kitab, tapi ini bisa tersampaikan kepada anak cucu keturunan kita, lalu didengar, disaksikan tayangan ini, insya Allah akan menjadi amal jariah. Ya, kita buat semampu kita punya semua kok.
ya, kemampuan sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Insya Allah mudah-mudahan kalian nanti suatu saat akan menjadi pengarang-pengarang kitab seperti ini. Setelah studi, kemudian belajar, kemudian menggeluti apa yang menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ya insya Allah itu akan dijadikan ladang jariah setelah ketiadaan kita, ya. Baik, halaman berapa Cak? Aina wasalna safwah warraqam berapa? 100 Andy 115 sampai coba bawa sini kitabnya 114. An-namimah was-si'ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala wa dan qala berkata Yahya yaitu Yahya ibnu Aktam, ya, Aktam nama orang yang dia tahu. An-namamu syarrun minal hasid. An-namamu apa artinya nama kemarin? Mengadu domba. Syarrun itu lebih buruk atau lebih jahat. Min dari al-hasidi orang yang mendengki. Ternyata namimah itu lebih bahaya, lebih dahsyat keburukannya, imbasnya, pengaruhnya daripada sekedar orang yang dengki saja. Karena namimah itu akan menjadikan suatu kemaslahatan menjadi mafsadat. Orang yang tadinya baik menjadi bermusuhan, orang yang tadinya bersahabat menjadi lawan. Itu sebab an-namimah, adu domba. Wa ya'malu wa dan ya'malu. Apa ya'malu artinya? Melakukan atau berbu. An-namamu siapa orang yang pengadu domba. Fi sa'atin, fi pada, fi sa'atin, fi pada sa'atin sesaat saja atau 1 jam saja. Ma apa-apa, la tidak, ya'malu dilakukan, ya'malu melakukan, ya'malu melakukan. As-sahiru siapa? Ahli sihir atau tukang sihir. Fi syahrin pada, fi pada syahrin 1 bulan, fi pada syahrin 1 bulan. Wa yuqalu wa dan yuqalu dikatakan amalun namami perbuatan, amalu perbuatan an-namami adu domba, al-dhurru lebih membahayakan, min dari amali syaitan perbuatan syaitan, min dari amali perbuatan asyaitoni syaitan.
Kenapa? Karena anna sesungguhnya amalah syaitani perbuatan setan bil khiyali dengan khayalan, menghayal sesuatu yang tidak pernah diikhtiarkan. Itu setan itu, angan-angan yang kosong, andinya, seandainya, andi terus, tapi nggak pernah ada action. Itu setan. Wal waswasi dan was-was. Apa was-was itu? Iya, was-was itu bisik-bisikan. Wa amalun namami, wa dan amalu perbuatan an-namami, adu domba, bil muwajahati wal mu'abatati wal mu'ayatati, bil muwajahati dengan berhadapan, wal mu'ayanati dan saling memandang. Wa yuqalu dan dikatakan adzabul qabri siksa kubur, salah satu aslasid, salasu ada 3, aslasid ada 3 bagian, ada 3 tingkat. Salah sulusun fil ghibati, sulusun sepertiga, fil ghibati pada dosa ghibah, wa sulusun dan sepertiga lagi, fil bauli pada saat orang yang kencing tapi tidak istinja, tidak cebok. Wasulusun dan sepertiga lagi fin namimati kepada orang yang mengadu domba. Kata Yahya bin Aktham ini yang cukup terkenal, populer, kealimannya, kewaroannya, kezuhudannya, beliau menyampaikan bahwa adu domba itu lebih buruk daripada orang yang punya penyakit dengki. Karena perbuatan atau mengadu domba itu dilakukan 1 jam saja, itu bisa mengalahkan perbuatan tukang sihir dalam 1 bulan. Dia berrekayasa, tukang sihir itu ternyata tidak abrakadabra. Masalah ada dukunnya di Cirebon yang pernah ditemui oleh seorang ustaz. Gimana Mbah cara kerjanya? Ya begini, jadi kalau ada orang datang ngasih uang 5 juta suruh mengerjain si A misalnya, sebut aja namanya Febri, mau diteluh, disantet itu tidak abrakadabra saat itu. Bisa hari ini, nggak bisa besok, nggak bisa terus, bisa 1 bulan lebih. Gimana supaya mengupayakan saudara Febri itu harus dicelakai? Nah kalau namimah saat itu juga bisa 1 jam. Kamu nggak tahu ya itu kalau iya sebenarnya dia jahat banget. Dia malah ini gara-gara kamu itu difitnah sama dia. Adu domba terus sampai seperti itu. Ya. Makanya ada kasus yang dimana orang yang diteluh
ya disantet dengan berbagai macam cara oleh dukun, ya. Ternyata saat ditanyakan jin-jin yang disuruh itu ya tidak hanya sehari dua hari, bahkan berbulan-bulan untuk bagaimana mencelakai, supaya melihat orang yang dicelakai itu, lihat lengahnya kapan tuh. Kalau pagi masih terjaga, subuh dia berjamaah, siangnya lagi baca Quran, nggak bisa masuk. Dia lengah ketika saat tidur. Nah, tidurnya itu saat nggak baca doa, masuk tuh telur itu. Tapi kalau tidurnya dalam doa, maka telur atau sihir itu akan mentah. Kenapa? Saat tidurnya dia terjaga wudunya, saat tidurnya dia membaca ayat-ayat Allah untuk melindunginya, maka malaikat serempak saat dia minta perlindungan kepada Allah, Allah kerahkan malaikat yang menjaga hambanya yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kanan kirinya dimakan binatang buas, tapi orang yang tidur tadi berdoa, menjaga wudhu, istighfar dan sholawat, maka dia akan aman. Ya, Febri tidur sini, dia jaga wudhu, berdoa, baca ayat-ayat Allah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Sementara Tolib tidur juga disampaikan kanan kirinya. Ketika ada teluh yang tadinya mau ditujukan kepada Febri, bisa saja kena Tolib. Ya. Ada kan begitu kan? Dia ingin meneluh, menyantet suaminya, tapi yang kena istrinya. Karena dia perlindungan. Nah, itu makanya itu ada beberapa kasus itu yang pernah Abi tangani, ya. Dia ingin menyentuh suaminya, tapi yang kena istrinya, sampai kurang lebih puluhan tahun itu istrinya sakit. Karena ada seorang laki-laki ini yang ketika saat dia dianggaplah tidak setia kepada seorang wanita gitu masalah. Wanita itu kemudian ingin mencelakai laki-laki ini, karena laki-laki ini telah menikahi gadis lain selain dirinya. Dia sakit hati, lalu si perempuan ini pergilah ke seorang dukun untuk mengerjai gimana supaya laki-laki ini yang telah berkhianat kepadanya harus celaka dan binasa. Tidak menimpa ke dirinya, tapi malah menimpa kepada istrinya. Karena apa? Suaminya dalam ketaatan kepada Allah, suaminya selalu minta perlindungan kepada, sementara istrinya nggak kenal bagaimana cara berdoa sebelum tidur, bagaimana cara menjaga wudhu. Nah, ini bisa seperti itu. Dan realita itulah diantaranya kekuatan doa. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu banyak praktek seperti itu. Hati-hati makanya. Ya, kalau Alif kemudian berkhianat kepada Ola, Ola kemudian nyari gitu kan, nemui Febri, Mbah Febri, tolong itu bantai Mas Ali, sekarang dia telah berkhianat kepadaku. Kata Mbah Febri, berapa mintanya lah? 10 juta. Wah, bayar tuh. Nah, Alif ternyata penghafal Quran. Dia menjaga Quran 31 juz lagi. Dia nikah sama Cut Mutiah. Bukannya Mutiah baru hafalnya beberapa surat pilihan, dan dia lupa menjaga wudhu, dia lupa nggak berdiri kepada Allah, dia nggak siap dengan doa-doa itu. Yang tadinya Febri mau menyerang siapa? AA Alif, tapi menimpa Cut Mutiah, sehingga Cut Mutiah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur di pembaringan saja. Nah, ternyata itulah diantaranya kerja dukun atau tukang sihir, tukang teluh. Kekuatan doa insya Allah mampu untuk menggagalkan upaya usaha dukun. Makanya anak-anakku, kapan saja kalian itu suatu saat kalian akan
hidup bermasyarakat. Tentunya ada orang yang senang dan ada orang yang nggak senang. Itu biasa kan? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah kadang orang yang nggak suka melampiaskan hal seperti itu. Itu ayo biasakan untuk menjaga wudhu, biasakan untuk istighfar, sholat, biasakan untuk terus berdoa kepada Allah. Karena sihir itu nggak bisa mampu merasuk diri kita selama kita selalu dalam penjagaan Allah dengan kekuatan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa iyyaka wa dan iyyaka takutlah kepada iyyaka takutlah kamu aidon lagi as-si'ayah, melakukan si'ayah. Apa si'ayah itu? Apakah si'ayah temannya Cut Muti'ah? Tidak. Wa dan hiya as-si'ayah naqlul kalami. Naqlul kalami, naqlu menyampaikan, biasanya terjemahkan memindahkan. Naqlu menyampaikan, al-kalami omongan, wal khobaru dan khabar atau informasi, menyampaikan kabar atau informasi, wal khobar atau berita. Boleh, silakan tulis berita boleh, informasi boleh, kabar boleh. Man kepada seseorang, man kepada seseorang, yukhofu yang ditakuti, yukhofu yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Janibuhu. Apa tulisannya? Janibu apa janibu? Janibuhu, yaitu kekerasannya. Janibu kerasnya. Kal hukami wal wala, kal hukami seperti para penguasa, wal walai dan para pemimpin. Wadzalika wa dan dzalika yang demikian itu lil qasdi, li untuk qasdi tujuan, ighraihim, ighraihim membujuk, merayu, bi dengan idai mengganggu atau menyakiti boleh. Man kepada seseorang, man kepada seseorang, sumia, suia apa sumia? Suia yang dimaksud atau yang dituju, bihi dengannya. Kalau sumia yang disebut namanya, harusnya sumia mungkin ya. Bihi dengannya ilaihim kepada mereka, kepada al-hukama dan wala. Bil khobsi apa? Bil habsi, yaitu dengan cara memenjarakan. Awil qasli atau al qasli atau dengan cara membunuh. Atau nah bil amwal, atau nahbi dengan merampas, al amwali hartanya, al amwali hartanya. Ini takutlah pesan mu'alif ini, takutlah kalian semuanya dengan as-si'ayah. As-si'ayah itu apa? Yaitu mengadu kepada penguasa yang dia punya kekuasaan, bisa melakukan apa saja karena dia punya wewenang. Misalnya begini, contoh aja gampang. Musa jadi seorang
Kapolri. Kemudian Zinan itu dekat dengan Kapolri, dengan Musa. Zinan punya masalah dengan Febri. Lalu siapa? Zinan tadi dia bilang sama Pak Kapolri, Bang, tolong Febri itu dibuat apalah, dia punya masalah, punya problem yang memang saya yang sebenarnya yang salah, tapi demi menyelamatkan saya, Bang, tolong Febri itu penjarakan saja. Kalau nggak dipenjarakan malah bikin masalah lagi, nanti bikin olah lagi, padahal yang punya masalah zina. Ini Tiagoroi membujuk, merayu supaya penguasa memenjarakan siapa tadi? Febri. Padahal Febri nggak salah, orangnya soleh, orangnya baik. Nah, takutnya di negeri kita tercinta sudah seperti itu terjadi. Khawatirnya ada orang-orang di belakang penguasa ingin mengadu domba umat Islam. Akhirnya para ulama-ulama diintimidasi, dipenjarakan. Khawatirnya ada orang yang gak suka ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya yang mampu dan bisa menjadi pelita umat. Dan ini orang-orang Yahudi yang gak suka, orang Nasrani. Seandainya ya di negeri kita itu kan ada 3 ormas yang amat sangat besar. Apa ormas pertama? Organisasi masyarakat apa pertama? NU, yang didirikan oleh siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedua Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dakhalam. Yang ketiga, yang ketiga adalah FPI. Ini ormas Islam terbesar, sampai FPI sudah mempunyai anggota kurang lebih 20 juta. Yang terbesar memang NU. Kalau NU itu kan sebagai ormas, dia aktif di amar ma'ruf saja. Amar ma'ruf, memerintahkan satu kebaikan. Dia ibaratnya itu bisa bangunan. Dia punya rumah untuk tempat bagaimana untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Muhammadiyah itu sebagai benteng, ya, rumah kalau nggak ada pagernya gampang dicuri orang. Muhammadiyah peran di situ, saling melengkapi kan. Nah, FPI ini ormas yang nahi mungkar. Kalau ketiga-tiganya bersatu, ya sudah ada tempatnya, ada bentengnya, ada senjatanya. FPI itu sebagai senjata supaya tidak ada kebatilan, tidak ada kemaksiatan. Tapi orang non muslim, orang-orang komunis punya strategi, punya cara bagaimana supaya umat Islam nggak bisa bersatu. Maka dengan caranya gimana perang antara ormas satu dengan ormas yang lainnya, dikhawatirkan seperti itu. Khawatirnya untuk itu kalian suatu saat kalian 10-20 tahun yang akan datang, semua akan menjadi tugas kalian, tanggung jawab kalian. Karena subbanul yau apa? Rijalul, pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Mungkin Ari menjadi ormas, nanti ketua NU, di Muhammadiyah, ini siapa ini, FPI, yang Doli ya. Satukan misi visi demi agama, demi bangsa, demi NKRI. Jangan sampai pecah gara-gara kepentingan pribadi. Atau enggak mau, jangan mau seperti kitab ini. Tiba-tiba Ari datengin tuh orang yang punya duit miliaran, Ari nih 1 triliun. Jangan mau ya, untuk membantu teman itu. Misalnya
Muhammadiyah sedang terus diincar kelemahannya, kesalahannya. Karena apa? Salah satu faktor yang mendatangkan malapetaka, bencana, wabah atau musibah di dunia ini ternyata tidak faktornya pelaku kriminalitasnya saja, pelaku kemaksiatan, tapi sebab yang kedua adalah ketika terjadinya bencana, malapetaka, musibah di bumi ini, ternyata apa? Ada orang baik tahu kejahatan itu, tahu kemaksiatan itu, tapi kanu la yatanahawna amungkarin fa'alu, tapi dia nggak mau mencegah kemaksiatan itu. Mas Ali punya kekuasaan, punya kemampuan, tapi nggak mau ikut mencegah, itu bisa mendatangkan bencana. Nah, di negeri kita takutnya seperti itu. Ada punya orang-orang yang punya kemampuan, punya kekuasaan, dan kekuasaannya memerintahkan untuk membela kebenaran, tapi dia diam saja. Ini bahaya. Gitu. Ya Allah, ya, mudah-mudahan kita berharap Allah satukan hati-hati umat Islam sepenuhnya, satukan antar umar dengan ulama. Aku yakin kalau ini sudah bisa terjadi, terwujud, maka akan lahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ini pecah antar umat Islam satu dengan yang lain, ya sudah, tinggal menunggu hari saja. Bisa jadi mungkin akan terjadi perang saudara. Nih, khawatir, takut, dikhawatirkan seperti itu. Karena apa? Saling menghasut, saling adu domba. Padahal di luar itu ada orang-orang non-muslim yang sengaja untuk mengadu domba, membuat gaduh suasana seperti terjadi. Ya Dok, kalian nanti insya Allah, anak-anakku, kalian akan menjadi pemimpin negeri ini. Satukan barisan kalian, satukan hati kalian demi untuk agama Allah, untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita tercinta akan menjadi contoh negara-negara seluruh dunia. Walaupun ada orang Yahudi, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, tapi aman nyaman di bawah naungan NKRI. Kenapa? Umat Islam bersatu, tidak pernah menyakiti kepada yang lain. Umat Islam bersatu akan membawa kenyamanan, keamanan, kedamaian untuk orang lain. Sehingga apa? Benar-benar merasakan anak cucu keturunan kita insya Allah nyaman, sentosa di negeri kita tercinta. Karena Indonesia itu negara yang paling makmur dibanding negara-negara yang lain. Ada semua di negeri kita. Sampai Raja Arab Saudi saja beli pulau di Bali, bikin villa di sana. Karena di Arab nggak bisa ditemukan pemandangan seindah di kota Bali. Suasananya, nuansanya, lautnya, view-nya, Allahu Akbar. Orang-orang Arab kalau liburan kemana? Ke puncak. Karena Mekah, Madinah nggak ada puncak seperti indahnya puncak Bogor. Allahu Akbar. Nah, orang puncak Bogor liburannya ke Depok. Gantian, ya Allah. Kemana ke Depok? Ke Transmart, ke DTC. Allah. Baik, ini bahayanya namimah. Kalau sudah Febri tadi mengadu siapa? Zidan mengadu kepada Musa. Musa punya kekuasaan, sebagai presidennya adalah Ari. Kemudian Kapolri sama Presiden Ari. Nah, kemudian, ayo udah gimana? Penjarakan? Sudah karena punya kekuasaan kan? Padahal nggak sah. Nih kitab ini menjelaskan. Ya Allah, gampang amat mudah dilakukan. Seperti apa? Contoh yang lain, bukan saat ini memberikan contoh. Nabi Yusuf, yang salah siapa kira-kira? Ketika saat Zulaikha berduaan di rumah, sementara suaminya pergi dinas. Ternyata Zulaikha ada hasrat. Ya Allah, selama ini Yusuf yang dibimbing, diasuh, dibesarkan, diberikan sesuatu fasilitas di rumahnya, ternyata kok ganteng banget, semakin ganteng. Ini karena apa? Witing tresno jalaran soga kulino. Ini hati-hati nih, kalau yang sering ketemu bahasa Inggrisnya begitu tuh. Apa bahasa Inggrisnya? Witing tresno jalaran soga kulino.
Itu bahasa Hongkongnya begitu. Apa artinya Musa? Musa nggak tahu, ya Allah. Kapolri nggak tahu. Jadi seseorang itu bisa terjadi walaupun tadinya nggak suka, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa ketertarikan, tapi karena sering ketemu itu bisa melahirkan jatuh cinta. Itu artinya begitu. Ya makanya jangan sering-sering ketemu antara santri putih santri putra. Nanti akan timbul itu repot, nanti belum selesai minta kawin, belum wisuda pulang, apa saya sudah jatuh cinta sama Mas Musa, jangan sampai cinta ini ternodai, untuk itu kawinin sekarang Bapak, besok bisa nggak sekarang, kalau besok gimana, kalau besok saya gantung diri Bapak. Allahu Akbar. Nah, ini hati-hati ya, jangan sama ya. Maka jaga pandangan, jaga sikap, jaga jarak. Ya, jaraknya berapa? Ya 1 kilometer lah. Karena bahaya ini. Iblis setan ini akan selalu menggoda dengan segala caranya agar kita terperosok kepada jurang kemaksiatan. Ya, itu benar. Dan itu terjadi apa? Akhirnya apa? Zulaikha terpesona. Ada ketertarikan luar biasa. Akhirnya isu sini saya. Nah, iya Bu, panggil Bu lah, mama ibu angkatnya. Tolong kunci pintu ya. Iya Bu, kunci pintunya. Ambil kuncinya, kasihkan. Masuk sini, masuk ke kamar. Ada apa Bu? Kok tumben ke kamar ngajak saya? Ya, duduk sini. Kamarnya pun dikunci. Tapi Zulaikha lupa kalau kunci kamarnya masih menempel di pintu. Setelah itu Zulaikha tiba-tiba menarik baju Yusuf. Ya, Yusuf kaget. Akhirnya apa? Ada apa Bu? Apa yang Ibu mau lakukan? Tanpa kata-kata panggil, akhirnya Zulaikha, Yusuf kemudian kaget. Dengan kaget dia lari buka pintu. Namun ternyata sobeklah baju Yusuf dari belakang ke depan. Pas saat itu persis, ya, ternyata suami pulang. Suami bawa kunci dong, nggak punya rumah, itu juga. Tiba-tiba melihat suasana peristiwa itu yang gaduh antara Zulaikha dengan Yusuf. Akhirnya sang suami tanya, salah siapa ini? Zulaikha mengelak. Dia Pak, dia mencoba untuk memperkosa aku. Dia coba-coba untuk membelaiku. Aku menolak Bapak. Ini dia yang salah katanya. Berarti dia lakukan apa tuh? Fitnah satu. Tapi seorang suami yang bijak, dia tentunya tidak akan memvonis orang yang tidak terbukti dengan kesalahan yang dituduhkan kepada istrinya. Lalu apa? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin. Ketika saat dilihat, gini aja katanya, kalau yang robek bajunya Yusuf adalah di depan, maka Yusuf yang bersalah. Tapi ketika di belakang yang robek, berarti engkau hai istriku yang salah. Falamma ra'a qamisahu, ketika seorang suami melihat ternyata yang robek bukan di depan tapi di belakang, berarti apa? Ini adalah engkau yang salah istriku. Tapi sekalipun salah apa? Mulai ini karena punya kekuasaan, gitu kan? Bang, tolong dong, penjarain aja Yusuf. Kalau dia nggak penjarain, akan membuka aib saya dong Bang. Apa nggak sebagai suami saya? Masa nggak bisa lakukan? Akhirnya, nah ini persis. Akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Tidak setahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun, sampai 12 tahun lamanya. Nggak salah, kena fitnah. Ini Allahu Akbar. Paham dong? Nih namanya bi'al-ghuraihim lirwala walakam. Ya, nanti kalau ada punya teman jabatan, punya teman yang punya jabatan, punya saudara yang punya haki, kemudian punya masalah dengan saudaranya,
Makanya jangan sampai ya menyakiti saudara kita demi melampiaskan nafsu kita menyakiti sahabat kita. Dan ini bisa terjadi dong. Mungkin bisa jadi di antara kita yang dari hakim, dari jaksa. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya dinikahkan? Sudah 2 bulan lamanya. Ya Allah, diriku dipenjarakan. Nah, itu satu hal yang luar biasa sekali, dan itu bisa terjadi ke siapa saja, kapan saja, kalau tidak didasari dengan akhlak yang mulia. Pentingnya akhlak begitu, ya. Allah Akbar. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Atau merampas ya, dari merampas hartanya juga bisa. Wasi'ayah. Adapun si'ayah, apa si'ayah tadi? Naqlul kalam wal khabar ilaman yukhafu janibu. Membalikkan fakta, menyampaikan suatu keadaan demi untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Ya Allah, si'ayah. Apa nih? Afhasyu, lebih rendah, lebih hina, lebih buruk, lebih busuk. Afhasul fahisyah. Ada kan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Lebih hina, lebih rendah, lebih kotor. Min dari an-namimah, dari adu domba. Wa ismuha, wa dan ismuha, dosanya, bukan pakai sa, bukan pakai sin ya, pakai ta. Kalau pakai ta dosa, kalau pakai sin nama. Siapa namanya? Man ismuha, jangan pakai f, bahkan pakai ts. Man ismuha, ya apa dosanya? Tapi man ismuha, siapa namanya? Ismuha, ismi. namanya ismi. Ismiwati Al-Qurniyati. Ya, misalnya. Man ismuhu, siapa namanya? Laki-laki berarti ya. Namanya Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa? Fadli. Doni apa Fadli sih? Yang kecil, paling kecil mana? Doni apa Fadli? Oh, Fadli ya. Putra juga ada Fadli ya? Mana Fadli? Allahu Akbar. Kok mirip itu? Fadli, ini namanya Fadli loh. Udah kenalan belum? Mana Fadli sini mana? Enggak ada. Itu siapa? Abi pandang Fadli, kok tadi mandang Abi dia? Ini siapa Le? Yang kecil tuh? Bukan Fadli, enggak. Sampingnya Muslim. Itu pojok dekat pintu. Ria. Saya kira Fadli. Oh, bukan ya, Dok? Kok diam aja? Fadli. Wa ithmuha, dan dosanya mudha'afun, dilipat gandakan. Wa fil hadis, di dalam satu hadis, man, barang siapa, sa'a, mengadukan, bin nasi, kepada manusia, fa, maka huwa, dia, li ghairi rishmatin, apa? Rishdatin. Li, karena, ghairi, tidak, rishdatin, bersalah, yakni, yaitu, laisa, tidak, biwaladi halalin, bi, dengan
waladin, seorang anak. Kalau walid seorang ayah, walad anak. Halalin yang halal. Rasulullah menyampaikan, barang siapa mengadukan orang yang tidak bersalah ya kepada penguasa, seorang yang dianggap dia bisa memberikan hukuman, memberikan pelajaran, maka dia bukan anak halal. Maksudnya bagaimana kok anak halal itu? Bukan anak halal, maksudnya gimana? Berarti dia seseorang yang bisa dikatakan anak yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari status pernikahan seseorang karena perbuatan yang bisa mencelakakan seseorang. Itu dianggap bahasa Rasulullah, laisa biwaladin halalin, itu bukan manusia yang baik. Paham? Kalau ingin melihat orang yang seperti itu bukan manusia kalau bahasa kita gitu. Iya. Binatang saja itu nggak pernah kok sampai harimau yang buasnya begitu, nggak pernah kita melihat membunuh anaknya. Tapi manusia bisa melakukan itu karena ya Allah ada faktor yang sedikit masalah, saudara membunuh saudaranya. Yang belum lama kan kita melihat peristiwa ada tukang bakso di Bedahan itu, dia membunuh saudaranya, temannya sesama profesi sebagai tukang bakso gara-gara cemburu dan seterusnya. Ya Allah. Wa syarrun, wadan syarrun, lebih buruk min dari an-namami, dari mengadu domba. Aidon lagi, siapa itu? Du lisaiina. Apa? Du pada du, yaitu orang yang punya lisanaini, yaitu dua ucapan atau dua lisan. Maksudnya gimana? Tahu nggak dua lisan? Munafik. Sering kan kita punya kata-kata itu, wah dia bermuka dua. Paham? Apa maksudnya muka dua? Di sini dia mengatakan dia sebagai pihaknya, di sana juga dia pihaknya. Sementara kalau saat dia ke sana, ke si A, dia menjelek-jelekan si B. Sementara kalau dia si B, dia menjelek-jelekan si A. Ini bermuka dua. Berarti adanya munafik. Terus apa kalimatnya? Wadul wajah ini, nah ini ada. Wadul wajah ini dan mempunyai dua muka. Bermuka dua. Dua, lihat. Wa syarrun minan nami aidon. Apa tadi? Mulutnya nggak bisa dipercaya, itu lebih buruk daripada an-namimah, lebih dahsyat bahaya daripada an-namimah. Mulutnya nggak bisa dipercaya, kemudian bermuka dua, suka mengambil perhatian pada orang yang diinginkan. Kalau dia bisa ngasih sesuatu kepada dia, dia dekati, tapi kalau enggak, saya ditinggalkan. Dan ini amat sangat bahaya sekali kalau pemimpin negeri itu ada dulisaini wadul wajhaini. Bahaya sekali, melompat sini, melompat sana, ya, jelekin sana dulu. Misalnya masih di partai, mohon maaf, misalnya masih di partai Golkar, dia menyanjung Golkar, menjelek-jelekin yang lain.
di Golkar sudah nggak dipakai, kemudian lari ke partai misalnya Demokrat, dia jelek-jelekin Golkar luar biasa. Wah, padahal Golkar dulu di sanjung-sanjung. Nah ini muka dua ini, ada nggak begitu? Ya Allah, melompat sini, melompat sana, melompat sini. Ini bahaya, lebih bahaya daripada 65. Begitupun ormas, dia dulu di salah organisasi ini jelekin yang sana. Sana itu nggak ada apa-apanya pokoknya. Wah, begitu dia dapat peluang, ada bisnis di sana, ada sesuatu yang menguntungkan dirinya, dia jelek-jelekin. Padahal dia pernah dibesarkan di ormas itu. Ini bahaya. Wa dan huwa dia alladhiya. Kalimat apa yang kulu ya? Yang kulu menyampaikan kalama kullin, kalama bicara kullin semuanya. Minal muta'a dibaini ilal akhir. Min dari al muta'a dibaini. Oh iya ya, bukan mbak. Min dari al muta'a ini. Minal muta'adiyah ini apa muta'adiyah ini? Orang yang dalam kamus adil, Abi ulang lagi, alladhi huwa dan huwa dia, alladhi yang kulu yang apa tadi? Menyampaikan kalama kulin apa? Setiap ucapan pembicaraan itu nggak boleh ya. Ketika kita mendengarkan sesuatu dari teman kita, jangan sampaikan sepenuhnya, nggak ada yang itu sama sekali, apa adanya. Kalau bisa yang baik disampaikan, ketika yang buruk tolong jangan sampaikan. Ya, karena apa? Kalau sampaikan mentah-mentah semuanya, justru kita akan menjadi bumerang, akan menjadi anamimah itu. Ada yang baik kita sampaikan, ketika itu nggak maslahat, nggak baik, karena itu akan menjadi mafsadat, kerusakan kepada yang menerima, tidak boleh disampaikan. Min dari al-muta'adiyah ini, dari orang yang menerimanya, ilal akhori, akhori wa akhiri, akhori, kepada yang lain. Kata Rasulullah begitu. Jadi barang siapa mempunyai dua wajah, saya ulang lagi diterjemah ya. Barang siapa yang mempunyai dua wajah di dunia ini, munafik itu maksudnya, maka dia kelak akan mempunyai, nanti di dalam hadis yang berikutnya nanti kita akan baca hadisnya, yaitu mangkana lahu wajhani fit dunia karena lisanani min nari yaumal qiyamah. Itu nanti akan kita bahas. Yang lebih jahat adalah siapa? Daripada orang yang pengadu domba, siapa? Orang yang mempunyai dua lisan dan dua muka, jangan wajah, muka, yaitu yang menyampaikan omongannya. Dua orang saling bermusuhan. Oh, adiyani itu adun musuh ya. Abi ulangi lagi, alladhi yang kulu yang menyampaikan kalama kulin, setiap ucapan, kalam ucapan, kulin semuanya, minal muta'a, dia ini yang saling bermusuhan, bukan yang menerima. Dicoret ganti dulu, minal muta'a, dia ini saling bermusuhan.
menyampaikan kepada siapa? Ilal akhori, kepada yang lain. Tujuannya adalah untuk mengadu domba itu. Nah, itulah sebenarnya orang-orang yang dimaksud dzul wajhaini. Wan namami dan mengadu domba, ilal akhori wan namami, dan mengadu yang kulu, dia menyampaikan kalama ahadin, kalama ucapan atau omongan ahadin, saat seseorang al-janibina faqad, al-janibina faqad, al-janibina yaitu orang lain, faqad maka qad, faqad maka itu saja. Sedangkan yang kedua, an-namimah, menyampaikan omongan salah satu di pihak saja, tidak menyampaikan kedua-duanya, tapi dia tidak pernah mendiskusikan dengan keduanya. Dari salah satu pihak, oh kalau ini bang, orangnya begini nih, orangnya memang sadis banget, saya tahu persis dia, tapi nggak mau ditemukan antara A dengan B. Paham nggak maksudnya? Yang kulu kalami ahadin al janibina faqat, harusnya kan Mas Ali temukan dengan Fadli tadi, gitu kan? Ada Ustadz Ali, ada Ustadz Fadli. Nah, saya sebagai penyampai berita harusnya temukan, itu namanya tabayun kan? Tapi ini si penyampai berita enggak, dia enggak mau ketemu ini antara kedua, menyampaikan Mas Ali begini, menyampaikan Ustadz Fadli begini. Akhirnya kedua-duanya saling suudon, buruk sangka, ini bahaya. Harusnya duduk bareng, dudukkan antara Ustadz satu dengan Ustadz yang kedua, kemudian permasalahannya apa, sehingga tidak sampai menjadi bermusuhan. Dan bisa terjadi, apa nggak bisa? Jangankan seorang, tingkatannya seorang ustaz, ulama saja bisa diprovokasi. Coba ulama satu dengan ulama yang lain, ini coba kita lihat diviralkan di beberapa media, ya Allah, antara kiai satu dengan kiai saling diejek-ejekkan, dibanding-bandingkan. Itu sebenarnya kalau duduk bareng antara ulama semuanya, ayo ketemu itu solusinya. Karena apa? Yang provokasi siapa? Jamaahnya. Padahal belum tentu ulama-ulama ini ridho, ya rela dengan saling menghujat. Yang ini menghujat sana karena bela sana, yang ini menghujat sini karena bela sini. Ini bahaya sekali. Nah, kita berharap mudah-mudahan negeri kita semuanya nanti duduk bareng, ya, Kapolrinya, presidennya nyuruh pada ulama, ayo duduk. Habib siapa? Habib Lutfi, Habib siapa itu? Rizik, Habib siapa? Yang punya power di negeri kita. Duduk bareng semuanya, ulama-ulama semua dipanggil. Yusuf Mansur, Buyaya, ya, siapa lagi? Agim, semua kumpul duduk bareng. Ayo bicarakan kemaslahatan negeri kita supaya enggak carut marut seperti ini. Selesai sebenarnya. Tapi ini anehnya, orang provokasi nggak mau menyatukan, nggak mau keduanya itu ketemu. Paham ya Mas Ari? Nggak mau ketemu. Kalau bisa jangan sampai ketemu deh antara Habib satu dengan Habib yang lain, ulama satu dengan ulama yang lain. Akhirnya apa? Ya sudah termakan provokasi seperti ini. Sementara kemudian mereka mengadu kepada orang yang punya kuasa. Udah penjarakan aja, saya tahu kok dia brutal, dia sadis. Nah, ini fitnah yang luar biasa, bahaya. Sehingga dia ada keperpihakan, padahal belum tentu apa yang disampaikan. Kenapa? Satu arah dia, enggak dua-duanya dipertemukan. Coba kalau ditemukan selesai sebenarnya. Enggak ada sampai, ya Allah. Mudah-mudahan ya ke depan insya Allah ada ya musyawarah antara ulama, duduk bareng saja, ya, semua kepada Pak Jokowi sebagai kepala negara, yang mudah-mudahan beliau segera mengambil kebijakan yang bisa memberikan maslahah untuk negeri kita. Semua cinta kedamaian, semua cinta persatuan, ya.
Terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat semoga memberikan rahmat Allah alaihi atasnya, wa ali dan keluarganya, wassalam memberikan keselamatan. Man barang siapa karena ada lahu baginya wajhani dua muka fit dunia di dunia, itu munafik tadi. Karena maka ada lahu baginya lisanani dua lisan, dua mulut, min dari narin api yaumal qiyamati hari kiamat. Allahu akbar. Qala dan bersabda lagi aidon lagi, tajiduna syarrun nasi, tajiduna engkau akan menemukan, akan mendapatkan syarrun nasi seburuk-buruk manusia yaumal qiyamati di hari kiamat, indallahi di sisi Allah, dzul wajhaini yang punya dua muka, alladzi yang ya'ti dia datang, haulai dengan ini, biwajhin dengan satu wajah, wa haulai dan dengan ini, biwajhin dengan wajah yang lain. Jadi nanti hari kiamat ada seburuk-buruk manusia yang dia punya dua muka, yang ketika saat di dunia suka mengadu domba, suka memfitnah satu dengan yang lainnya, maka di akhirat akan dijadikan oleh Allah seperti itu. Na'udzubillah min ya, anak-anakku, mudah-mudahan pelajaran akhlak mampu dan bisa kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak ada lagi yang namanya namimah, nggak ada lagi adu domba, nggak ada lagi saling menjelekkan, nggak ada lagi saling menjatuhkan, nggak ada lagi saling merendahkan. Ada, harus kita bangun persatuan, kedamaian, kemudian saling musyawarah, apapun keputusannya dalam organisasi di pesantren atau apapun lah, ya, selama untuk kebaikan, maka ajak bicara, karena itu merupakan salah satu cara supaya tidak ada ketersinggungan di antara satu dengan yang lain. Paham? Insya Allah Abi berharap mudah-mudahan ke depan kalian menjadi ulama-ulama yang sholihin, ulama-ulama amilin, atau jadi pemimpin negeri ini yang insya Allah amat sangat bijaksana dalam memberikan keputusan. Tidak ada keperpihakan kecuali yang kita bela adalah yang benar. Ya, ayo, adalah nomor berapa diedit? 17 pada 18. Hah? 19 ya, 19. Anil mar'i, an dari al mar'i seseorang, la wala la tas'al, la jangan tas'al bertanya, was'al dan bertanyalah, an dari qorinihi saudaranya atau temannya. Fa inna, fa maka inna sungguhnya al qorin teman, bil maqorini dia akan menjadi teman atau sahabat yang tadi yang akan menuntunnya, ya,
ketika kita ingin mengetahui sikap, sifat, karakter pribadi seseorang, maka jangan tanyakan kepada yang bersangkutan. Paham? Misalnya contoh, Salam, ini Salam ya? Apa Sarman? Hah? Salman. Hah? Sarman. Sarman mau melamar Nurul misalnya, jangan kemudian Sarman langsung nanya kepada Mbak Nurul, gimana itu, apakah benar Mbak Nurul sudah selesai 30 juz, apakah benar ya Mbak Nurul itu sebagai guru favorit, apakah benar Mbak Nurul adalah tipe wanita yang amat setia yang bisa jadi gambaran hidup Sarman. Nah, pasti seorang akan menjawab, iya benar, apa yang dikatakan Sarman benar, apa yang disampaikan berita itu benar, nggak hoax, memang benar kok, apa adanya. Alhamdulillah 30 juz sudah selesai sejak tahun kemarin, dan aku amat setia, insya Allah mencintaimu sampai akhir hayat. Aku tidak akan menikah walaupun Mas Sarman mati duluan, misalnya, dan seterusnya. Tapi apa? Boleh ditanyakan, Sarman, tanyakan kepada temannya. Teman yang dekat siapa? Dekat dengan Mbak Nurul, misalnya Wiwit, ya tanya, Mbak Wiwit benar gimana sih karakternya, pribadinya? Boleh seperti itu. Atau antara sahabat satu sahabat yang lain. Contoh, misalnya Edi merupakan satu kepala perusahaan, dia ingin mencari seorang tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Nah, Ari punya ya skill itu, kemampuan itu. Kemudian tanya, apa benar-benar? Biasanya ada sesuatu yang ditutupi. Ya, makanya Edi tanya kepada siapa yang terdekat dengan Ari. Boleh, ya, artinya ini salah satu cara untuk mengetahui. Kadang banyak kan orang ketika saat ta'aruf itu luar biasa indahnya sekali, begitu luar biasa ya, mungkin akhlaknya menurut matanya gitu kan, baik semuanya. Begitu sudah nikah, subhanallah, nggak ada satupun yang dia lihat saat ta'aruf tadi. Ya Allah, dulu ketika saat ta'aruf bertemu satu meja makan, mau buang angin aja ketakutan luar biasa, dia tahan sampai keluar keringat dingin tuh perempuan itu. Begitu sudah serumah tangga, ke dapur bunyi tot, ke kasur prit, keluar kamar dot. Ya Allah, Rabbana, nggak ada sopannya kepada suami. Ya, suami pun begitu, dulu ada rasa bilang cinta sayang panggilnya ayang beb. Begitu udah punya, sudah jadi istrinya, ya Allah ya Rabbana, panggilannya Markona. Nah, itu ada sesuatu. Nah, itu kepribadian, karakter seorang itu bisa kita lihat, bisa kita tahu itu dengan orang yang terdekat dengan dia. Jangan hanya untuk mengetahuinya, jangan lewat orangnya langsung saja, tapi perlu kita tanya kepada siapa dia berteman. Nah, siapa dia yang paling dekat dengan tahu persis bagaimana tingkah lakunya, karakternya, kepribadiannya, sehingga nanti aman Edinya. Bener nggak? Nah, ternyata temennya ngomong, Musa misalnya, temennya Ari, Mas Adi janganlah, gitu kan? Jangan Mas Ari, gitu kan? Mas Ari dulu di sana, di perusahaan sana, dia itu bawa lari mobil, ya kan? Korupsi juga di sana, malah itu dia juga punya masalah loh dengan istri bosnya. Oh, katanya, dan seterusnya. Nah, itu boleh menjadi salah satu untuk seleksi supaya apa? Tidak salah pilih kita, apalagi pilihan untuk seumur hidup kita, pasangan hidup kita. Nggak ada kekecewaan, nggak ada penyesalan. Kenapa kita menyesal? Kadang kita kecewa karena cuma kedabur saja, mengikuti hasrat nafsu yang penting suka. Tapi nggak tahu karakternya gimana. Yang penting kan ya cantik nggak apa-apa asal setia ya, daripada udah jelek nggak setia lagi.
jelek bawel lagi. Ya, cantik cerewet itu ya memang ujian, tapi udah jelek cerewet itu musibah. Itu susah nyarinya. Ya, ayo sama-sama. Anil mar'i la tas'al was'al al-qarini fa'inal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanya dia, tanya siapa temannya, karena teman itu ikut pada kawannya. 3 kali hafal. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanya dia, tanya siapa temannya, karena teman itu ikut pada kawannya. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan tanya dia, tanya siapa temannya, karena teman itu ikut pada kawannya. 1 menit, ayo dihafali, lirih, nggak ada yang kedengaran. Pandang, dilihat.
Alaihi. Baik anak aku, mudah-mudahan manfaat akhlak ini bisa kita implementasikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan mulia dunia akhirat dengan akhlak itu. Ya, ilmu, kekayaan, jabatan tanpa akhlak akan tidak ada artinya. Tapi akhlak yang mulia akan melahirkan keilmuan, akhlak yang mulia akan melahirkan kebahagiaan, akhlak yang mulia akan melahirkan kasih sayang. Sayangi Allah, disayangi malaikat Allah, disayangi teman, sahabat, bahkan para makhluk Allah yang lainnya pun akan menyayangi karena apa? Akhlak itu. Ya Allah, apa bagi yang belum duha ya jangan apa jaga terus sunnah Rasulullah sehingga itu menjadi kenikmatan kebutuhan kita. Afrodul Majid, hamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.